Bullying adalah tindakan menyakiti, merendahkan, atau menekan seseorang secara terus-menerus, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Akhir-akhir ini, publik digemparkan oleh kasus tragis Timothy, seorang mahasiswa yang mengakhiri hidupnya di area kampus karena diduga menjadi korban bullying. Dalam kasus Timothy, bentuk perundungan yang terjadi diduga termasuk bullying verbal dan sosial, di mana ia mengalami ejekan, tekanan mental, serta pengucilan di lingkungan kampus, sehingga mengikis rasa percaya dirinya secara perlahan. Kasus ini juga termasuk cyberbullying, karena para pelaku juga membulinya lewat chat WhatsApp, bahkan setelah dia meninggal. Mari berhenti menutup mata, tumbuhkan empati, hormat sesama, dan jadilah suara bagi mereka yang dibungkam. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya diucapkan, tapi diwujudkan dalam setiap sikap yang menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan. Mari bersama menumbuhkan budaya saling menghargai, agar tidak ada lagi Timothy berikutnya di negeri ini. Jadi, belakangan ini publik lagi ramai banget nih ngomongin kasus tentang yang terjadi di Universitas Udayana, Bali, yaitu kasusnya tentang perundungan atau bullying yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang di sana. Kasus ini berawal dari seorang mahasiswa yang bernama Timothy Aldrin Sihombing yang ditemukan meninggal dunia di area kampusnya. Setelah kejadian itu, muncul dugaan kalau korban sebelumnya mengalami perundungan atau bullying dari beberapa temannya di lingkungan kampus. Nah, dugaan ini juga semakin ramai dibahas setelah beredar tangkapan layar dari grup WhatsApp yang isinya ejekan dan komentar nggak pantas soal korban. Bahkan setelah dia meninggal, banyak orang merasa prihatin karena hal seperti ini terjadi di lingkungan pendidikan, tempat yang seharusnya ngajarin kita tentang saling menghargai dan menghormati sesama. Dari pihak kampus sendiri, mereka menyatakan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan belum bisa memastikan apakah tindakan bullying itu jadi penyebab utama kematian korban. Tapi terlepas dari itu, kasus ini jadi pengingat buat kita semua tentang pentingnya menjaga ucapan dan sikap, apalagi terhadap teman sendiri, karena hal seperti ini yang biasa dianggap sepele dan bisa berdampak besar buat orang lain. Baik, sesuai dengan topik kita kali ini, saya akan membahas dari segi Pancasila. Pentingnya kita menanam nilai-nilai Pancasila di diri kita, agar ketika kita ingin melakukan sesuatu dan mengucapkan sesuatu itu secara berhati-hati dan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah tertanam di diri kita. Saya akan membahas dari nilai yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Di mana sila yang pertama ini mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tindakan perundungan yang mengejek fisik jelas bertentangan dengan nilai tersebut karena merendahkan harkat dan martabat seseorang. Seharusnya sebagai mahasiswa, kita itu bisa menjunjung tinggi rasa kasih sayang, rasa empati, dan bisa menghargai perbedaan. Bukan malah memanfaatkan kekurangan seseorang untuk dijadikan senjata untuk mengejek. Sila yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia itu berhak diperlakukan secara adil dan beradab. Dalam kasus ini jelas korban tidak memilih tidak diberikan haknya, yakni diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Tindakan bullying ini jelas mencerminkan ketidakadanya rasa kemanusiaan dan keadilan. Sebagai generasi muda, seharusnya kita menjadi pelopor kebaikan, bukan malah merusak tatanan sosial dengan sikap yang tidak bermoral itu. Lanjut di sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Seharusnya kampus menjadi tempat pemersatu dalam keberagaman, bukan malah dijadikan ajang perpecahan. Tindakan perundungan oleh sekelompok mahasiswa terhadap individu tertentu justru merusak ikatan persaudaraan dan solidaritas. Kita harus belajar untuk bersatu dalam perbedaan dan menciptakan lingkungan yang suportif, saling mendukung. Lanjut sila yang keempat, ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di mana nilai ini tuh mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan bijak, secara berdialog atau bermusyawarah, bukan dengan kekerasan atau ejekan, sehingga menghasilkan korban yang kayak tidak
sesuai kasus ini gitu loh. Jadi kita tuh ketika ada masalah itu harus menyelesaikan dengan cara bermusyawarah, dengan cara yang baik kayak gitu, bukan malah kekerasan. Lanjut, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana itu berarti setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama, termasuk di lingkungan kampus. Korban bullying dalam kasus ini tidak mendapatkan keadilan. Sebagai mahasiswa kita harus berani berdiri di pihak yang benar dan membela yang lemah, serta menolak segala bentuk ketidakadilan. Jadi, kita harus belajar dari kasus ini, di mana nilai-nilai Pancasila ini penting untuk membentuk moral kita sebagai mahasiswa dan generasi selanjutnya. Menanggapi kasus tragis mahasiswa UNUT yang diduga mengakhiri hidup karena bullying, solusi komprehensif harus mencakup 3 pilar utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Dalam konteks pencegahan, kampus wajib menciptakan budaya yang inklusif melalui sosialisasi anti-bullying berkelanjutan, mengintegrasikan etika digital, dan menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses dan rahasia. Pada pilar penanganan, perguruan tinggi harus mengaktifkan satuan tugas atau satgas pencegahan dan penanganan kekerasan secara efektif, menetapkan kode etik dengan sanksi yang sangat tegas dan konsisten, termasuk dropout, dan memastikan prosedur pelaporan yang aman, serta menjamin perlindungan penuh bagi korban dan sanksi. Sementara itu, untuk pemulihan, kampus wajib memberikan dukungan psikologis intensif dan akomodasi akademik kepada korban, sekaligus menerapkan pembinaan wajib bagi pelaku agar insiden serupa tidak terulang dan kampus benar-benar menjadi ruang aman bagi seluruh aktivitas akademik.